Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rizky dari kelas 8 ETPL dengan NIM 140122000072. Saya ingin mempresentasikan materi tentang etika penggunaan kerangka kerja dan API, mulai dari API call, web service, cloud dalam aplikasi mahasiswa. Baik, yang seperti yang tertulis di layar pada poin fenomena. Saat ini kita tahu bahwa mahasiswa sangat bergantung pada web service pihak ketiga. Layanan ini memang memberikan efisiensi tinggi sehingga kita bisa membangun aplikasi dengan cepat. Namun di balik kemudahan tersebut muncul permasalahan etis. Seringkali kita menemui praktik pengabaian etika seperti mengakses API tanpa izin resmi atau mengakali batas akses yang biasa kita sebut quota abuse. Oleh karena itu, presentasi ini akan berpegang pada prinsip dasar bahwa segala interaksi antar sistem dan pemanfaatan infrastruktur komputasi harus berakar pada prinsip pencegahan kerugian digital atau harm prevention bagi penyedia layanan. Di slide ini, kita akan membedah lebih dalam mengenai praktik penyalahgunaan API. Pertama, mari kita lihat definisinya. Quota abuse adalah praktik sengaja mengakali sistem, misalnya dengan merotasi IP atau membuat banyak akun palsu, hanya untuk menghindari batasan rate limit yang sudah ditetapkan penyedia layanan. Jika kita analisis dari tinjauan utilitarianisme, tindakan ini sangat tidak etis karena membebani stabilitas server dan pada akhirnya menghasilkan kerugian yang jauh lebih besar bagi penyedia layanan maupun pengguna sah lainnya yang mungkin mengalami gangguan. Selanjutnya, dari tinjauan deontologi. Saat kita menggunakan layanan cloud atau API, kita terikat oleh terms of service. Jika secara sadar kita memanipulasi kuota, berarti kita mengingkari kewajiban moral dan melanggar kontrak tersebut, apapun alasannya. Selanjutnya, kita masuk ke masalah pengambilan data secara otomatis atau web scraping. Sering terjadi dilema di kalangan pengembang. Di satu sisi, scraping memberikan efisiensi ekstraksi data yang luar biasa. Namun di sisi lain, praktik ini rawan melanggar hak privasi pemilik data. Terkait pelanggaran hukum dan regulasinya, mengekstraksi data tanpa persetujuan eksplisit atau konsen adalah pelanggaran serius. Praktik ini secara langsung bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Dan yang paling berbahaya dari sisi dampak, pengambilan data tanpa izin ini membuka celah besar terhadap resiko penyalahgunaan identitas pengguna oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu, apa kaitan semua pelanggaran tadi dengan peran kita sebagai pengembang perangkat lunak? Pertama, kita harus menjaga integritas operasional. Sebagai pengembang, kita punya kewajiban untuk menggunakan sumber daya eksternal sesuai dengan kapasitas peruntukan awalnya, tidak mengeksploitasinya secara berlebihan. Kedua, tentang tata kelola hak milik. Menggunakan web service orang lain berarti kita menumpang di infrastruktur pihak ketiga. Kita wajib mengakui dan menghargai hak kelola dari entitas tersebut. Ketiga, hal ini sejalan dengan kode etik profesi ICT. Sebagai calon software engineer, kita dituntut untuk memiliki kejujuran intelektual, bertindak transparan, dan pastinya dilarang merusak ekosistem perangkat lunak yang kita gunakan bersama. Lalu sebagai penutup, ada 4 poin kesimpulan utama dari makalah ini. Pertama, pemanfaatan API dan cloud memang mempercepat inovasi, namun sangat rentan memicu pelanggaran integritas jika dilakukan tanpa izin. Kedua, tindakan quota abuse jelas melanggar kewajiban moral pengembang dan merusak operasional penyedia infrastruktur. Ketiga, praktik scraping data tanpa konsen mengancam privasi dan melanggar hukum perlindungan data digital, khususnya UU PDP. Dan yang keempat, mahasiswa wajib mengunjung transparansi dan kode etik ICT. Intinya, penguasaan teknologi mutakhir harus selalu diimbangi dengan kepatuhan etika. Tindakan curang pada API dan scraping ilegal bukanlah trik teknis yang pintar, melainkan eksploitasi. Mari, bisakan mematuhi kode etik profesi agar inovasi yang kita buat berstatus andal, legal, dan bertanggung jawab. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.